Hadirat rahimakumullah, mari kita ikuti dan dengarkan dengan seksama muayyidatul hasanah yang pertama oleh Al-Mukarram Romo Kiai Abdul Qayyum Mansur dari Rembang. Dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para kiai, para masyayikh, keluarga besar zuriyah al-maghfurlah Romo Ki Haji Bisri Samsuri, mungkin sudah cicit atau canggah ya. Semoga diberikan umur yang berkah, hidup yang berkah. Seluruh hadirin hadirat, Ibu Bupati yang saya hormati, dan para alumni, alhamdulillah, Romo Kiai Ubaidillah Sodaqah yang saya hormati. Alhamdulillah, kami sedikit banyak mendapatkan cerita dari ayah saya yang sebagai keponakan Mbah Bisri Samsuri. Mbah Bisri Samsuri ini seorang ulama yang sangat faqih. Tentu keintelektualan sebagai faqih itu pasti. Akan tetapi faqih yang wirai itu yang luar biasa dari sosok Ki Haji Bisri Samsuri, dengan dibuktikan keikhlasan beliau dalam berjuang sebagai individu hamba Allah, sebagai pengasuh pesantren, sebagai tokoh nasional, sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama, selalu dengan dasar keikhlasan dalam perjuangan. Ini yang membentuk Mbah Bisri Samsuri itu menjadi seorang ulama yang wirai. Kenapa demikian? Tema kami pada malam ini membahas tentang kejiwaan ulama. Pertama, dalam Al-Quran itu ada kata khosyah yang artinya takut. Dalam Al-Quran kata khosyah itu diulangi 8 kali. Takut, khawatir. Ada orang yang takut miskin. Al-Quran menyebutnya khosyata imlak, bukan imlek, imlak. Ada Al-Quran khosyata imlak, takut miskin, sampai membunuh anaknya sendiri, menjual anaknya sendiri
bahkan menjual organnya sendiri saking takutnya miskin. Ini khasyata imlak. Kemudian ada lagi khasyatal infak, takut berinfak, takut bersedekah. Ada orang kaya raya takut bersedekah. Ada orang yang tidak pernah bersedekah, banyak idenya, cuma ide saja. Ada. Jadi banyak ide. Tidak banyak iurannya tapi banyak idenya. Jadi ada masjid dibangun, banyak usul, tidak banyak menyumbang. Atau bahkan dia sukanya menyumbang doa saja. Ini juga kadang-kadang indikasinya khasyatal infak, takut bersedekah. Maka dia menyumbangnya hanya doa. Tetapi Islam, figur babi Sri ini enggak. Tidak ada takut miskin, tidak ada takut infak, yang ada adalah khasyatillah, takut kepada Allah. Ini yang tertanam di ayat 28 surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang menjadi teladan bagi manusia untuk tertanam takut kepada Allah, siapa yang memulai? Ulamanya. Siapa yang memulai takut kepada Allah? Ulamanya. Kalau orang awam mengikuti ulama. Kalau ulama sholatnya sudah terlambat, apalagi makmumnya. Ulamanya ini yang harus menjadi contoh takut kepada Allah. Para penafsir Al-Quran, saya ambil contoh orang Tunisia. Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau memaknai ulama ialah al-ulama'u billah wa bisyariah. Yaitu ulama yang mengenal Allah dan mengenal syariatnya Allah. Kenapa demikian? Karena ulama yang tahu syariat itu punya kendali, punya rambu. Ini perkara berakibat baik. Ini perkara berakibat buruk. Itu ulama syariat yang tahu. Maka kenapa ulama dulu itu lebih berhati-hati? Karena ulama dulu ini lebih luas ilmunya. Dengan kadar ilmunya semakin banyak, maka rasa takut kepada Allah semakin tinggi. Rasa takut kepada Allah semakin tinggi, kesalahan itu semakin kecil. Itu ulama. Maka ulama billah wa bisyariah. Kemudian Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran memaknainya adalah ulama yang dengan takut kepada Allah yakhshawnahu haqqan wa yattaqunahu haqqan wa ya'budunahu haqqan, yaitu ulama yang takutnya betul-betul takut, takwanya betul-betul takwa, dan tentunya adalah ibadahnya betul-betul ibadah. Dan itu sempurna sekali pada seluruh pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Sangat sempurna sekali. Memenuhi syarat-syarat kriteria ulama yang takut kepada Allah. Bagaimana gambaran ulama takut kepada Allah? Satu ini ya. Ulama takut kepada Allah itu takut membuat gelisah orang. Jadi ciri-cirinya, ulama kok tidak membuat resah orang.
itu takut kepada Allah. Tidak membuat resahnya individu, resahnya jamaah, bahkan resahnya jam'iyah. Ini penting sekali. Jadi ulama yang betul-betul dia menciptakan damai. Tidak membuat ketakutan orang. Tidak membuat kerisuan orang. Takut yang tidak produktif. Risau. Saya berikan contoh. Syekh Yasin bin Isa. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu punya guru namanya Syekh Mahmud Hasan Al-Afghani. Orang Afghanistan. Gurunya Syekh Yasin. Gurunya Syekh Yasin ini cerita, Pak. Cerita ini penting sekali. Ulama takut membuat resah sosial. Tidak boleh. Ulama itu tidak boleh membuat individu orang itu gelisah. Membuat individu gelisah, organisasi gelisah. Jangan sampai ulama itu membuat organisasi gelisah. Ini ceritanya begini. Imam Abu Hanifah itu berjalan untuk menengok orang sakit. Di tengah jalan itu ada orang yang punya hutang kepada Abu Hanifah, belum bayar. Ketemu Abu Hanifah, takut dia. Merasa hutangnya belum bayar, dia gelisah, takut, sembunyi. Hutangnya 10.000 dirham. Oleh Abu Hanifah dipanggil orang itu. Dan Abu Hanifah minta maaf. Mohon maaf, saya kiai, saya ulama. Kenapa kamu bisa gelisah? Karena belum bayar utang kepada saya. Subhanallah. Saya dosa, saya salah. Sampai kamu sembunyi-sembunyi takut bertemu saya. Sudahlah, mulai hari ini saya bebaskan hutangmu. Ini ulama tidak membuat gelisah orang. Apalagi bohongi soal umrah. Malah enggak. Loh ini. Membuat gelisah orang saja enggak. Membuat gelisah enggak boleh. Itu takut kepada Allah. Bukan Abu Hanifah yang dimintai maaf, beliau yang minta maaf. Padahal beliau tidak bersalah. Cuma membuat gelisah orang. Umar bin Khattab itu pernah masuk rumahnya orang yang sedang hamil. Hamil besar. Karena yang datang Umar itu kan keras. Saking kagetnya gugur kandungannya. Karena yang datang Umar, bukan Mudin. Yang datang Umar. Bukan Suriah. Bukan Ustadz. Yang datang Umar bin Khattab, orangnya hamil besar. Begitu masuk Umar, gugur dia. Langsung keguguran. Bagaimana Umar? Didenda Sayyidina Umar. Karena menyebabkan orang ini shock sampai menggugurkan kandungan. Umar bin Khattab kemudian dikenai sanksi. Karena apa? Membuat orang gelisah. Padahal nggak sengaja. Itulah ulama takut membuat gelisah orang. Yang kedua, ulama takut kepada Allah adalah ulama yang dia punya kontribusi untuk menstabilkan keuangan masyarakat. Bagaimana keuangan masyarakat itu diberikan contoh hidup yang baik. Ulama yang punya kontribusi memberikan contoh masyarakat itu menata uang dengan baik. Jangan sampai keliru dalam menata ekonomi. Itu ulama memberi contoh. Saking takutnya kepada Allah. Contohnya ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin.
ada ulama pedagang besar namanya Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini garmen, kalau sekarang tuh garmen. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada ulama bernama Yunus bin Ubaid, itu garmen. Kalau Imam Abu Hanifah itu pedagang sutra. Pedagang sutra. Imam Abu Hanifah pedagang sutra. Jadi dulu ulama banyak yang dagang. Banyak yang dagang. Al-Qofal itu pengrajin kunci. Al-Jassos itu pedagang kapur, gamping, Al-Jassos. Kemudian Al-Bazzar pedagang rempah-rempah. Bisr, biji-bijian. Nah, Yunus bin Ubaid ini pedagang pakaian, garmen. Punya pakaian dua harga, yakni beda-beda baju. Satu baju harga 200 dirham, satu baju 400 dirham. Coba ini perhatikan betul. Ulama takut kepada Allah, cara mengelola ekonomi begitu. Yunus bin Ubaid ini sedang keluar, tokonya itu dijaga oleh karyawan. Ternyata ada pembeli tidak pengalaman, Badui. Pembelinya Badui. Baju seharga 200 dirham dibeli 400 dirham. Oleh yang jaga sudah dikatakan harganya tidak sampai 400, cuma 200. Tidak, saya saking senengnya. Orang Badui, lugu, polos, tidak kenal money politik ini orang. Polos sekali ini. Lugu. Nah, ini harganya cuma 200 dirham. Enggak, saya pokoknya beli 400 dirham. Sebab di kampung saya 500 dirham. Akhirnya dibeli 400 dirham. Di tengah jalan bertemu dengan seorang ulama yang punya toko itu, Yunus bin Ubaid. Ditanya, kamu beli di tokonya Yunus bin Ubaid? Saya sendiri yang punya toko. Dikasih harga berapa? 200, tapi saya tetap beli 400. Saking senangnya, tidak bisa. Tetap saya kembalikan 200. Begini. Untuk menjaga sirkulasi ekonomi, moneter itu stabil. Jadi ulama takut kepada Allah. Jangan sampai gelisah masyarakat ini soal moneter. Jangan sampai gelisah. Maka Rasulullah itu pernah, Mas Muhaimin, pernah Rasulullah itu diminta membuat tabel harga ekonomi. Pernah Rasulullah itu diminta membuat tabel harga ekonomi. Terong harganya berapa, beras berapa, tepung berapa, kemudian apa itu jagung berapa. Rasulullah nggak mau, nggak mau saya. Ini bukan bagian saya. Saya takut ada orang yang merasa saya rugikan. Saya naikkan, mungkin konsumen merasa untung, produsen rugi, atau sebaliknya. Saya turunkan harga, produsen rugi, konsumen untung. Tidak mau saya. Akhirnya Rasulullah tidak mau membuat tabel harga. Inna Allaha huwal musa'ir, Allah yang menentukan harga. Bukan saya. Sunnatullah yang menentukan harga. Itu pernah disabdakan Rasulullah SAW. Saking takutnya kepada Allah sampai tidak mau Rasulullah mencampuri harga-harga yang ada di masyarakat. Termasuk Yunus bin Ubaid, bajunya harga 200 diberi 400 dikembalikan. Itu takut kepada Allah. Yang ketiga, ulama takut kepada Allah ialah berkontribusi untuk bangsa dan negara, moral maupun material. Ini mudah-mudah. Moral maupun material, ulama itu. Ini pernah diberikan contoh Izzuddin bin Abdissalam.
Izzuddin bin Abdissalam itu diceritakan dalam kitab Tabaqatul Mufassirin karya Ad-Dawudi. Ketika Damaskus mengalami krisis ekonomi, mahal semua. Bayangkan, krisis ekonomi. Arab itu dulu kalau krisis ekonomi, sampai makan itu daging manusia. Kanibal. Sampai makan tulang manusia. Sampai makan darah manusia. Itu di Arab. Saking krisisnya. Nah, pada suatu ketika Damaskus krisis ekonomi, karena sulitnya harga, sulitnya bahan makan, pertanian itu arealnya murah, sawah murah, kebun murah. Maka bunyainya ini kepingin memperbanyak tanah. Bunyai Izzuddin bin Abdissalam. Bah, mumpung tanah murah bah. Krisis ekonomi, tanah murah. Ayo bah, tuku tanah seaki-aki. Bunyai ini, idenya Bunyai. Bukan idenya Kiai. Ini idenya Bunyai loh nih ya. Akhirnya Bunyainya, bah, kalung kulo niki kalung kulo, gelang kulo, anting-anting kulo, jual sedoyo. Nanti beli perkebunan sebanyak-banyaknya. Akhirnya dibawa oleh suaminya, seorang ulama, Izzuddin bin Abdissalam. Dijual perhiasannya istri. Tapi tidak dibelikan perkebunan, disedekahkan semua. Ini kira-kira kalau Bunyai sekarang marah atau ngamuk? Disedekahkan semua. Perhiasan istrinya itu dijual oleh Izzuddin bin Abdissalam karena rakyat sulit makan, disedekahkan semua. Apa kata istrinya? Tepat panjenengan, jazakallah khairan. Masya Allah, ini istri yang luar biasa. Bunyai teladan ini ya. Nah, jazakallah khairan, semoga Allah membalas panjenengan dengan baik. Jadi beliau ulama takut nanti di mata Allah bagaimana? Orang sedang sulit makan, orang sedang sulit minum, orang banyak yang krisis, orang banyak yang miskin. Apa tindakan kita? Sampai perhiasan istrinya dijual, diberikan fakir miskin. Uangnya diberikan fakir miskin. Ini bentuk ketakutan ulama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk yang ketiga. Yang keempat, ini yang keempat. Ulama takut kepada Allah yang profesinya pejabat. Bagaimana ini? Ada ulama merangkap pejabat. Kan banyak. Ulama merangkap pejabat banyak sekali. Qadhi, ada yang punya kitab Ibnu Hubairah, itu menteri. Yang punya kitab Al-Insaf. Al-Mawardi, yang punya kitab An-Nukat wal Uyun, Al-Ahkamus Sultaniyah, itu juga pejabat. Qadhi Iyad Maroko, yang kemarin sepak bolanya sempat nyaris. Sepak bolanya nyaris, tapi memang kemarin itu ya, waktu sepak bola Maroko menang, kemudian kita euforia berlebihan. Saya teringat surat Rum. Kan sempat kalah, mana yang kalah itu dengan Maroko itu, yang terakhir itu. Yang kalah dengan Maroko mana yang terakhir itu? Portugal ya? Spanyol ya? Itu sempat kalah, itu kan Ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum. Romawi kalah. Itu negara-negara Tansiri ya, misionaris. Romawi kalah. Tapi Quran bicara, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi itu kalau habis kalah, ada Romawi yang menang. Nah, kemudian Maroko ini
Terakhirnya kan kalah dengan siapa? Prancis. Nah, ini Romawinya kemenang. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Nah, Qadiyat itu orang Maroko. Pejabat, bagaimana ulama menjadi pejabat? Takutnya kepada Allah bagaimana? Imam Ghazali menceritakan, Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi sultan, presiden, khalifah. Menjadi presiden, menjadi khalifah. Kebetulan beliau punya istri yang paling dicintai. Beliau mikir, saya menjadi penguasa jangan sampai kebijakan saya ini dipengaruhi oleh istri saya yang paling aku cintai. Kalau tidak begitu dicintai, tidak begitu ngefek dengan kebijakan beliau. Hitungannya begitu. Terus yang paling dicintai ini, beliau ketakutan. Nanti tidak dia mengusulkan beberapa usulan-usulan yang tidak dibenarkan secara hukum dan aku condong dengan idenya istri saya karena kekuatan emosi. Wah, kalau begitu aku cerai saja. Akhirnya istrinya dipanggil. Karena saya takut nanti keadilan saya terganggu, maka terpaksa kamu yang paling aku cintai, aku ceraikan. Loh, ini kan berat itu. Tapi adegan ini jangan seluruhnya ditiru ini ya. Adegan ini. Kita tiru kehati-hatian beliau ketika menjadi pejabat itu sangat takut akan tidak adil. Tapi insya Allah ada pemimpin yang adil di tengah-tengah kita. Insya Allah. Jangan skeptis, keraguan, kemudian kita bimbang. Insya Allah, Allah akan memilihkan orang terbaik. Asal ulama bicara, wirai seperti kepribadian Habib Samsuri. Maka ulamanya itu berpunya haibah, punya wibawa, punya karisma, aura. Nah, jadi punya wibawa, punya haibah. Ya. Ini ketakutan, saking takutnya. Kemudian ada lagi ulama yang itu dari nomor berapa itu takut ketika dia menjadi pejabat. Ini nomor 3 ya, gambaran takut kepada Allah. Ketika dia menjadi pejabat, saking takutnya tidak adil, istri yang paling berpengaruh pola fikir beliau diceraikan. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, takut kepada Allah diwujudkan dengan keprihatinan masyarakat bangsa itu jauh dari agama. Itu prihatin. Masyarakat jauh dari agama. Itu ulama punya keprihatinan. Bentuk takutnya kepada Allah. Prihatin. Anak jauh dari agama. Subhanallah. Sekarang itu kan anak kecil kan hafal Quran. Anak kecil kan hafal Quran. Itu pernah saya bahas dengan seorang dokter dari Yarsi. Bagaimana anak kecil sekarang tuh hafal Quran. Itu sebetulnya ya baik-baik saja. Cuma harus diwaspadai nanti ini populasi ulama menurun atau bertambah. Karena kelelahan. Kecil hafal Quran kan lelah. Akhirnya secara psikologis sampai beberapa jenjang belasan tahun dia sudah berat untuk bertafaqquh fiddin. Berat. Kalau teori dulu enggak. Kecil hafal Quran dulu. Itu teori dulu. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Imam Bukhari, Imam Ibnu Sina 10 tahun hafal Quran.
7 tahun, Abdullah bin Mubarak 4 tahun hafal Quran. Itu bang iya. Tapi kalau teori sekarang ini kan belum terbukti. Anak-anak kecil hafal Quran, nanti lelah. Umur berapa dia berat, bertafakuh fiddin itu berat. Maka dulu ulama jarang yang hafal Quran. Ini mohon maaf ini ya. Ulama-ulama dulu jarang yang hafal Quran. Ulama Indonesia khususnya. Yang alim-alim itu jarang hafal Quran. Jarang. Umpama ada yang hafal Quran memang ulama betul. Betul-betul ulama. Ki Munawir Jogja, betul-betul ulama. Seorang betul-betul ulama. Tapi sekarang ini kan saking banyaknya anak kecil hafal Quran. Ini nanti lebih banyak memproduksi ulama atau lebih banyak memproduksi orang hafal Quran. Maka harus bukan diwaspadai, saya ralat, harus disempurnakan. Metodenya harus disempurnakan. Karena banyaknya orang hafal Quran, ini penting sekali, jangan sampai mengurangi produksi ulamanya. Jangan sampai mengurangi jumlah keulamaan. Tapi insya Allah di Indonesia ini ulama semakin banyak. Banyak, tidak menurun. Al-ilmu nurun, ilmunya yang nurun. Ilmunya yang menurun, ulamanya tidak menurun. Jangan sampai jauh dari agama. Ulama dulu sampai punya kitab berjudul tentang membahas tentang hukum karma. Ada satu kitab berjudul Al-Jaza min Jinsil Amal. Kitab tentang hukum karma. Bagaimana orang hukum karma itu? Orang itu punya pengetahuan. Jauh dari agama. Itu akan mengalami kesengsaraan. Akan mengalami kesengsaraan. Ulama dulu prihatin. Orang jauh dari agama. Itu hidupnya sengsara. Meskipun kaya. Sangat sengsara. Mohon maaf. Gajinya petinju itu kan mahal. Pemain bola mahal. Mahal sekali, Pak. Saya baca di dalam kitabnya Syekh Dr. Profesor Dr. Ali Jum'ah. Di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib tentang menggaji atlet yang berlebihan itu tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi atlet digaji sampai 200 miliar, 1 triliun. Pemain bola itu satu musim. Itu dalam agama tidak dibenarkan. Karena itu israf. Itu dalam kitabnya Profesor Dr. Ali Jum'ah Al-Kalimut Thayyib dalam fatwanya. Tidak dibenarkan. Nah, jauh dari agama. Banyak sekali orang yang jauh dari agama itu sangat-sangat hidupnya itu ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Dia jual Quran, toko buku, nggak pernah baca Quran. Kan kasihan. Jual sarong, nggak pernah sholat. Dia pedagang sarong, nggak pernah sholat. Bahkan orang itu memang Masya Allah ya. Masya Allah. Saya itu pernah baca karya Dr. Ali Fikri. Ternyata teorinya begini ya. Orang berdosa itu sialnya bertemu sama orang berdosa. Ada 2 kasus. Satu kasus diantaranya.
ada pencuri, diceritakan oleh Dr. Ali Fikri, orang ahli dosa kalahnya sama dengan orang ahli dosa. Sialnya. Ada seorang pencuri bertemu anak kecil di satu sumur. Ini cerita ini ya. Anak kecil itu menangis. Pencuri itu bertanya, ada apa dik? Ono apa dik nangis dik? Wadah saya dari perak jatuh dalam sumur. Pencurinya ini langsung punya niat yang gak baik. Apa dik yang jatuh dalam sumur dik? Wadah saya bahannya perak jatuh dalam sumur. Maka pencuri ini punya niat, sudah dik saya ambilkan nanti. Niatnya pencuri mau dimiliki. Sudah dik, kamu tenang di sini, saya tak masuk dalam sumur, saya lepas baju, tolong jaga ya dik ya, barang-barang saya ini jaga ya. Ada dompet saya, ada tas, ransel, logistik, jaga semua ya. Saya tak masuk dalam sumur, ngambilkan barangmu yang jatuh dalam sumur. Tapi niat pencuri mau dimiliki. Begitu masuk dalam sumur, tidak ada barang itu. Perak itu tidak ada. Keluar dari sumur, dompetnya hilang, tasnya hilang. Dibawa lari anak kecil itu. Dibawa lari oleh anak kecil itu. Kata pencurinya, Masya Allah saya ini pencuri, kalah karo mbae maling. Aku iki maling kok ketemu mbae maling. Ini berarti orang berdosa itu sialnya dengan orang berdosa. Filosofinya begitu. Ada lagi kasus. Kasus ini tentang hakim, seorang hakim. Maka jangan jauh dari agama ini ya. Seorang hakim nih. Hakim ini diceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur, sebuah kitab kajian tentang kuburan, namanya Syarhus Sudur. Itu kitab bagus sekali, khusus kajian tentang kuburan. Nah, di dalam kitab itu ada seorang hakim, monggo Bu Khofifah. Ada seorang hakim hidup di zaman ada pencuri spesialis kubur. Ada perampok khusus kuburan. Mencuri organ kubur, mencuri kafan kubur, mencuri ulesnya kubur, mencuri apa yang bunder itu apa itu yang gelu ya. Pokoknya benda-benda kuburan, pencuri benda-benda kuburan. Nah, hakim ini takut. Maka hakim itu berkata kepada pencuri, wahai pencuri kubur, mumpung saya masih hidup, tolong ya, nanti kalau saya mati jangan ganggu ya, jenazah saya jangan diganggu. Saya bayar sekarang. Ini pernah terjadi itu. Seorang hakim, tolong kalau nanti saya mati, kamu kan pencuri kubur. Iya, di kota ini saya terkenal pencuri kubur. Tapi saya ini seorang hakim tinggi dia. Saya nanti kalau mati jangan diganggu jenazah saya. Saya bayar sekarang. Akhirnya perjanjian tertulis, uang dikasihkan pada pencuri kubur itu dengan catatan jenazahnya sudah tidak diganggu. Akhirnya hakim agung ini meninggal dunia. Kata pencuri kubur,
kontraknya sudah habis. Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Kontraknya sudah habis, kata pencuri kubur itu. Akhirnya hakim itu, hakim agung itu Pak, hakim agung. Dikubur, pencuri itu membongkar kuburnya. Begitu membongkar kuburnya, dia kaget, terperanjat. Mayitnya itu terperanjat. Kemudian mayitnya itu menampar dengan jari-jarinya 5, tembus mata. Mata sampai berlubang ke tengkuk belakang. Jadi dicakar oleh mayitnya. Mayitnya ini hakim agung. Mayitnya ini hakim agung. Menampar pencuri kubur itu. Persis mata, kemudian berlubang ke belakang tengkuk itu, tengkuk belakang, tembus. Jadi dia hidup tanpa mata. Dari belakang bisa lihat depan, dari depan bisa lihat belakang. Tembus. Ini ditulis oleh Jalaluddin Asyuyuti. Berarti dia pencuri kubur tersiksa oleh mayit. Tapi ketika pencuri kubur itu diwawancarai setelah matanya berlubang, dia cerita, aku dapati hakim agung itu juga disiksa dalam kuburnya. Jadi hakim agung itu juga disiksa dalam kubur, juga mencakar pencuri kubur. Ini berarti orang dosa kalah bertengkarnya sama-sama orang berdosa. Penjahat ketemunya penjahat ini. Maka jangan jauh dari agama. Kemudian ada sebuah kitab tentang hukum karma, Al-Jaza min Jinsil Amal, karya Dr. Husain Al-Affani. Di situ diceritakan bahwa namanya Mustafa Kamal Tatruk itu kan yang menghapus Wuzarah Syariah, Kementerian Agama, Wuzarah Auqaf, Kementerian Wakaf, Madrasah Diniyah dihapus semua di Turki. Terakhir dia mengalami sakit yang berat, fibrosis pada livernya, mengalami talayuf. Bahasa Arabnya fibrosis, istilah kedokterannya itu fibrosis, bahasa Arabnya itu talayuf pada kabid, pada livernya. Dan akhirnya mengalami istisqa. Istisqa itu busung air, bukan mencari hujan, itu nama penyakit ini ya. Istisqa itu busung air. Akhirnya dia mengalami busung air dan meninggal dunia. Itu dialami oleh Mustafa Kamal Tatruk. Nah, ini karena jauh dari agama. Sampai Azerbaijan dijual. Azerbaijan dijual oleh Mustafa Kamal Tatruk kepada Rusia. Ini juga mengkhianati negara. Jauh dari agama. Akhirnya Al-Jaza min Jinsil Amal. Ada buku kitab tentang membahas khusus hukum kualat. Kualat itu dibahas 2 jilid. Dr. Husain Al-Affani, keturunan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini yang kelima. Yang keenam, ketakutan ulama kepada Allah diwujudkan dengan cara pandang ulama terhadap dunia. Bagaimana itu? Mbah Bisri Samsuri, pola fikirnya, pola pandangnya terhadap dunia. Mbah Hazim Asy'ari, pola pandangnya terhadap dunia. Mbah Abdul Wahab Hasbuah, pola pandangnya kepada dunia. Mbah Abdul Karim Lirboyo, pola pandangnya terhadap dunia. Mbah Jazuli Ploso, pola pandangnya terhadap dunia. Dan para ulama yang lain. Ternyata ulama dulu itu pola pandangnya terhadap dunia tetap dinamis. Tetapi wirai itu melekat sekali. Melekat sekali. Maka
Murtada Az-Zabidi di dalam syarah Ihya Ulumuddin Ithafus Sadatil Muttaqin fi syarhi Ihya'i Ulumuddin Al-Ghazali mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Musnadul Firdaus Ad-Dailami, Allahumma arini dunya kama turiha soliha ibadik. Ya Allah, perlihatkan kami dunia sebagaimana engkau perlihatkan dunia itu kepada orang soleh di antara hambamu. Mulai sekarang usahakan kita ini memandang dunia seperti Mbah Bisri memandang dunia. Usahakan kita ini memandang dunia seperti Mbah Hasyim Asy'ari memandang dunia. Kalau kita tidak mampu sufi-sufi yang tingkat tinggi seperti Abu Dharin Al-Ghifari mungkin berat, Bilal berat, Suhaib berat, setidaknya kita ini meniru para ulama atau di bawahnya sedikit atau di bawahnya sedikit. Pola pandang kita terhadap dunia supaya tidak campur baur, tidak campur baur. Kadang-kadang Ustadz ngerangkep maklar, itu kan aneh. Ustadz ngerangkep apa? Maklar, aneh. Nyuwun sewu loh Pak Kapolres, saya ini pernah didatangi orang bawa ikan udang, Mas Muhaimin. Udang itu satu timba besar. Loh, saya lihat orang ini orang miskin, kok bawa udang sepenuh itu kan mahal. Saya nggak mau, nyuwun sewu, ampun Pak. Udang dari mana Pak? Kulo niat tabarukan Kiai. Kepengin barokah ngaturi udang panjenengan. Lho tak nggih barokah. Coba ini udang dari mana ini? Manjada wajada atau dari mana itu? Akhirnya dia cerita, nggih Yai, tadi itu ada truk guling muat udang. Ada truk guling muat udang. Truknya guling muat udang. Nah, saya ikut mengambil Yai, tapi saya masih ingat Kiai. Loh ini rezeki yang tidak sahih ya seperti itu. Ini rezeki dhaif itu ya. Rezeki yang tidak sahih. Ulama harus berhati-hati seperti ini. Ini rezeki yang sirkulasinya tidak sahih. Kan tidak sahih ini. Tidak dibenarkan. Masya Allah. Mending saya pernah bertemu pengemis. Memang filosofinya itu memang berat. Ketika Anda membawa 2.000 rupiah, itu lebih bisa memberi loh daripada 100.000 rupiah. Coba kalau Anda itu dompetnya 100.000 semua, ketemu ke pengemis itu bisa ngasih enggak? Malah enggak bisa ngasih. Coba kalau bawanya cuma 2.000, 4 biji, bisa ngasih enggak? Bisa ngasih. Tapi kalau 100.000 50 biji, enggak bisa ngasih. Nah, saya ketemu pengemis. Nyuwun sewu Pak, mboten wonten receh. Kula susui Pak. Loh kok bisa nyusui? Ini manjada wajada seperti ini. Ini manjada wajada. Bisa nyusui. Nah, artinya begini. Jadi kita ini pola pandang kita terhadap dunia, jangan sampailah kita ini diberi Allah ilmu sedikit-sedikit tahulah agama bagaimana, halal bagaimana, haram bagaimana. Alhamdulillah ulama kita menuntut kita ya, meskipun wirai kita yang gak setinggi ulama-ulama dulu, tapi setidak-tidaknya itu ada kehati-hatian, Subhanallah. Luar biasa Pak, orang dulu itu hati-hati sekali. Sampai ya orang dulu itu sangat hati-hatinya, kewiraiannya, pola pandang para ulama dulu terhadap dunia. Sampai kalau rezeki itu melimpah Pak, rezekinya para ulama itu melimpah. Cuma beliau memberikan uswah kepada umat, beliau bekerja. Untuk memberikan contoh kepada umat, teladan beliau. Imam Abu Hanifah bukan tidak tawakal beliau.
Tapi beliau jualan baju, kain sutra. Masya Allah. Seorang ahli tafsir dan ahli gramatika Arab, Az-Zajjad, pengusaha kaca. Az-Zajjad itu dari kata zujajah, kaca. Pengusaha kaca yang punya kitab tafsir Quran itu. Tafsir Quran. Itu Az-Zajjad. Pengusaha kaca. Ini kita tiru, Pak. Karena apa? Kehati-hatian beliau. Pola pandang beliau terhadap dunia. Yang terakhir, karena sudah sambutan-sambutan nanti diteruskan sambutan dan Kiai Ubaidillah Sodaqah sudah rawuh, pidato terlalu lama makruh mughalladah. Jangan terlalu lama ya kami ya. Mohon ngapunten Bu Munjidah, ngapunten. Yang terakhir, ulama takut kepada Allah itu diwujudkan dengan bentuk memberi contoh kepada umat akan kebutuhan hidup di dunia dan kebutuhan hidup di akhirat. Kan semua dibutuhkan, bukan hanya akhirat. Kebutuhan hidup di dunia, kebutuhan hidup di akhirat. Saya itu kan punya kopiah dari seorang habaib wali. Kata yang beri saya, kopiah ini Gus, kata yang beri saya ini dari ulama Yaman. Cuma kopiah ini asli dari ulama Yaman, diberikan ke saya. Kata beliau, iki nek wong gadah hajat napa-napa dinggoni kopiah niki kasil. Nek kopiah iki ajaib. Meh butuh apa-apa iku kasil. Tapi ampun diubah, betul kula ubah kata sakniki. Kopiah ini, kopiah ulama Yaman. Kopiah ulama Yaman. Saya simpen. Nah, cuma kebutuhan hidup kita kan bukan untuk apa ya, untuk egois kita, bukan ya. Tapi kebutuhan hidup kita itu yang bermanfaat, bermartabat, bermaslahah. Ada bermanfaat, ada bermartabat, ada bermaslahah. Untuk diri kita sebagai individu muslim, untuk umat, untuk bangsa, untuk negara. Nah, ada seorang awam pada zaman Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini orang awam, tidak mampu belajar Al-Quran secara mendalam. Ajarkan kami yang gampang-gampang saja ya Rasulullah. Yang gampang-gampang saja ya Rasulullah. Pelajaran agama yang gampang-gampang saja, yang mudah, yang bisa saya ingat. Akhirnya oleh Rasulullah diajarkan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Diajarkan itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, ini semua kan mengenai Allah. Yang untuk saya yang mana ya Rasulullah? Subhanallah, maha suci Allah. Kan itu Allah, bukan saya. Subhanallah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah. Wa la ilaha illallah, dan tiada Tuhan selain Allah. Allah lagi. Wallahu akbar, Allah maha besar. Wala haula wala quwata illa billah, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan ketentuan Allah. Itu semua mengenai Allah. Dan untuk saya yang mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan ini, kebutuhan kita. Allahummarhamni wa afini wahdini warzuqni. Cukup sudah itu. Allahummarhamni, ya Allah, berikan rahmat kepada kami supaya kami bisa kasih sayang sesama manusia.
terhadap alam semesta, terhadap orang lemah bisa empati, normal kejiwaan saya, emosi saya terkontrol dengan baik, rasa kasih sayang kami kepada agama kami, kepada diri kami, kepada akhlak kami, kepada keluarga kami, umat kami, bangsa kami. Allah marhamni, berikan rahmat kepada kami. Satu. Yang kedua, wa'afini, berikan kesehatan. Penting sekali. Semoga dipanjangkan umur oleh Allah. Para kiai, para ulama, para habaib dipanjangkan umur oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Masya Allah. Ini paling sepuh Bu Munjidah, Gus Hasib, termasuk sepuh, ya. Masya Allah. Bu Mahfudah, ibu-ibu Mas Muhaimin, ini 8 pinten Gus, 8 Masya Allah. Jadi sekarang ini sudah langka orang sepuh-sepuh itu, sudah langka. Kita ini yang umur kita mungkin dijatah Allah 50 tahun, sekarang sudah 49 tahun, 11 bulan, 29 hari, berarti kurang 1 hari. Kan takut kita ini. Kita semoga panjang umur barokah. Panjang umur barokah. Ada beberapa, kami pernah mengkaji tentang panjang umur, tim psikologi Islam terkait dengan siklus umur manusia, bagaimana orang itu bisa panjang umur dengan baik. Meskipun kita belum tentu panjang umur, tapi kita ada teori-teorinya panjang umur dengan baik. Memang ada teori-teorinya dan sudah ada oleh Rasulullah SAW. Wa'afini, berikan kami kesehatan. Pertama rahmat, 2 kesehatan, kemudian wahdini, berikan kami hidayah, bimbingan. Yang keempat, warzuqni, berikan kami rezeki. Rahmah, kesehatan, hidayah, rezeki. Itu 4 lengkap, cukup sudah. Insya Allah husnul khotimah. Insya Allah husnul khotimah. Redaksinya seperti itu. Tidak seperti sholat. Allah maghdini wa'fu anni Allah maghfirli warhamni wajburni. Tidak sama redaksinya dengan itu. Itu redaksi hadisnya di kitab Mashabihus Sunnah karya Al-Baghawi. Nah, jadi redaksinya seperti itu. Allah marhamni wa'afini wahdini warzuqni. Semoga bermanfaat dan barokah. Jadi tema saya pada malam ini adalah perwujudan aktualisasi rasa takutnya ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwujudkan dalam bentuk apa? Termasuk pola pandang ulama terhadap dunia, tanggung jawab ulama ketika menjadi penguasa, tanggung jawab ulama ketika menjadi sebagai ulama, sebagai pembimbing umat. Masya Allah, luar biasa ulama-ulama kita dulu. Maka rata-rata punya karomah semua. Bukan rata-rata, semua ulama dulu, hampir semua. Beliau seorang ulama, seorang aulia karena keikhlasannya. Nah, kita ini enggak. Kita ini ilmu sudah sedikit, ya Allah. Gimana ilmu kita? Ilmu kita dari Google, dari Maktabah Syamilah, dari internet. Yang enggak, ya lain ya. Kepakaran kita lain, otentik kita juga lain, dobit kita juga lain, memori otak kita juga lain. Terakhir dari kami seperti biasa kami memberikan doa bahasa Jawa ya. Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Apa doanya? Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Itu Masya Allah. Kalau dibaca 1000 kali tanpa nafas, Masya Allah. Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Iku ibu waca, minta kepada Allah dulu maksudnya apa,
kemudian tutup, ya Allah, cospleng, ya Rahman, ya Rahim, tetap sholawat. Itu insya Allah, boh piye kok utang lunas. Sebab sing utangi wis lali. Ya Allah, cospleng, ya Rahman, ya Rahim. Semoga barokah dan semoga kita mendapatkan berkahnya dari Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Hasyim Asy'ari, ulama-ulama dulu ya, yang soleh, Masya Allah. Kita diberi panjang oleh Allah umur kita, diberi kesehatan. Ngapunten dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.